Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Henidar dengan NIM 2210501011 dari Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi di sini saya akan memampirkan kembali materi kuliah tentang komunikasi interpersonal yang diampu oleh Ibu Vivi. Jadi sebelum masuk ke dalam inti dari komunikasi interpersonal ini, kita harus mengetahui dulu nih apa arti dari komunikasi interpersonal. Jadi kata komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan melalui media dan menimbulkan efek. Itu dari pemaparan dari Little John. Interpersonal atau antar pribadi adalah komunikasi antara dua individu, yaitu satu komunikator dan satu komunikan, yang saling mempengaruhi dengan mendapatkan feedback secara langsung baik verbal maupun non-verbal. Ada 3 kebutuhan dasar dalam KAP. Yang pertama itu afeksi. Afeksi yaitu kebutuhan akan mengadakan serta mempertahankan hubungan yang memuaskan orang lain, sehubungan dengan memperoleh cinta, kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Contohnya seperti cuplikan berikut. Yang membuat kamu akhirnya tinggal di sini itu apanya? Mungkin di Indonesia yang pertama yang bikin aku yang bukan dari yang mood sebelumnya, emang aku tuh masih belum siapa-siapa gitu loh, masih belum dikenal sama masyarakat. Nah, di sini yang bikin aku jadi siapa-siapa, jadi dikenal sama masyarakat Indonesia, di Malaysia dan juga di beberapa negara Asia. Kamu dapat pekerjaan di sini. Iya, dapat gitu rezeki gitu loh, dapat rezeki. rezeki aku ya istilahnya di sini, dan banyak juga yang benar-benar kayak support banget gitu, yang dukung banget aku untuk bertahan di Indonesia, untuk aku biar bisa asah kemampuan aku lagi. Nah, jadi setelah kita telaah lagi, afeksi yang didapatkan Jirayut selaku komunikator yaitu dia merasa betah dan nyaman dikelilingi teman-teman yang selalu support dia. Meskipun dia bukan berasal dari Indonesia, serta dia sangat menyimak apa yang ditanyakan oleh Denny dan menjawab dengan antusias. Dan itu menimbulkan hal yang adanya afeksi di dalam percakapan ataupun komunikasi antara komunikator dan komunikan ini. Oke, yang kedua itu adalah inklusif. Jadi inklusif ini adalah kebutuhan yang berdasar pada kesadaran pribadi yang ingin berkontribusi serta menjadi bagian dari kelompok atau peristiwa itu sendiri. Jadi dia ada rasa ingin mempengaruhi diri maupun untuk orang lain. Dan contohnya seperti cuplikan ini. Terus akhirnya kompetisi apa yang bawa kamu akhirnya jadi perwakilan ke Indonesia? Kompetisi dangdut Yang di Indosiar, Dangdut Akademi 4 aku, Akademi Asia 4. Oh, jadi kamu perwakilan dari Thailand. Dari Thailand. You menang di kompetisi. Iya, kalau itu beda lagi. Kalau kompetisi ke Indonesia tuh jalan menuju ke sini tuh beda lagi. Bukan kayak contohnya gini, you ada kompetisi di Thailand, Nah. terus lu juara, baru you datang tanding di Indonesia. No. Oh, bukan. Ya, tapi ada audisinya lagi. Ada yang mau ke audisi? Indonesia. Oh, you ikut audisi. Ikut audisi. Oh, itu yang lolos cuma 1 nih. 6. Oh, ada 6 dari Thailand. Dari Thailand, perwakilan Thailand 6 orang yang lolos datang ke Indonesia. Oh, beradu lah di Indonesia nih. Beradu di Indonesia sama 6 negara. Ya aku hafal kedatang ke Indonesia cuma 2 lagu yang aku ngapal. Waktu itu Senandung Rembulan sama Yang Sedang-sedang Saja. Nyanyi. Lolos lagi. Cuma modal 2 lagu. 2 lagu waktu itu. Benar-benar 2 lagu. Benar-benar Benar-benar enggak lagu dangdut kan. Emang benar-benar kayak niat ke sini cuma kayak udah kayak sambil jalan-jalan, enggak mikir kalau benar-benar kayak sampai kayak lolos 10 besar. Nah, habis itu aku enggak ada lagu. Aku lolos lagi enggak ada lagu. Aduh, itu benar-benar kayak menurut aku kayak hari yang berat banget buat aku gitu. Karena harus hafal lagu baru dan waktu yang singkat. Jadi itu bukan bahasa kamu. Bukan bahasa aku. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, Jirayut menceritakan tentang perjalanan karirnya di Indonesia dengan banyak lika-liku tentunya. Contohnya seperti keterbatasan bahasa ya teman-teman. Jadi awalnya Jirayut itu adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Thailand yang ingin menjalin karirnya di Indonesia lewat lagu dangdut tentunya kan. Karena dia ingin adanya kebutuhan atau ingin adanya komunikasi, jadi dia belajar bahasa Indonesia agar kebutuhan dari KAP ya ketika berkomunikasi itu berjalan dengan lancar teman-teman. Denny juga selaku komunikator itu menyimak dan ngasih feedback tentunya. Dan yang ketiga itu adalah kontrol. Jadi kontrol ini yaitu kebutuhan yang ingin mendapat kepuasan dengan cara mengendalikan dalam arti memimpin interaksi dalam kelompok. Jadi Denny ada rasa ingin melindungi orang lain ataupun ingin sekadar mengkontrol diri sendiri maupun orang lain gitu. Dan ini contoh dari cuplikannya.
Jadi 2 hari mau tampil, dikasih lagu nih, kan ada konser show dan Risa, jadi harus 2 hari tampilnya. Nah, jadi kita harus sampai 2 lagu. Nah, aku belum hafal nih 2 lagu ini. Dipanggil sama coach. Sini kamu. Siapa coachnya? Coach Adibal, Oke. ya, dipanggil. Sini kamu, gitu kan. Dipanggil, aku datang, tuk, gitu kan. Kalau aku datang dia bilang gini, udah hafal belum? Karena kita mau latihan, karena ada tinggal 2 hari waktunya mau tampil. Aku bilang, aku belum hafal. Langsung dia bilang, kamu duduk di balkon, ya. Duduk di balkon. Balkon. Balkon apa balkon? Ya di belakang. Di apa sih namanya? Balkon kan? Balkon. Balkon. Bukan balkon. Iya, itulah maksudnya. Ya, Nah, setelah kita menyimak cuplikan tadi, jadi kontrol di sini yaitu Jirayut selaku komunikan itu mengkontrol atau mengendalikan pemikiran serta menerima kritikan dari Denny Sumarko selaku moderator atau selaku komunikator. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang prinsip KAP yang salah satunya itu berbicara tentang komunikasi ini. Jadi komunikasi itu ada dalam lini kehidupan. Tidak bisa dipungkiri manusia hidup memerlukan komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi kita sebagai umat manusia itu bisa berevolusi, ya kan? Dan ketika kita tidak berkomunikasi, kita akan menjadi suatu objek atau benda mati, ya teman-teman. Karena kita itu manusia yang hidup dan kita sebagai penghuni bumi itu harus ada komunikasi. Tapi komunikasi itu bukan hanya lewat suara, ya teman-teman. Jadi komunikasi itu ada verbal dan non verbal juga. Itu bisa berbentuk suara maupun bisa berbentuk isyarat. Bisa juga lewat muka, ya, itu bisa dikategorikan sebagai non verbal, ya kan. Kita lihat cuplikan berikut dulu. Iyo percaya mistis ya? percaya aku. Di Thailand ada tuyul nggak? Ada, tapi namanya bukan tuyul tapi kumanto. Tuyul Thailand itu dibentuk boneka, jadi kayak dia pakai baju, pakai mahkota. Kalau ada yang muja atau gimana bisa keluar. Jadi manusia. Terus ada lagi ini hantu ini kan? Iya. Hantu pohon pisang. Pitani namanya. Bentuknya tuh cantik tuh duduk di depan pohon pisang. Nah, di dalam podcast yang terjadi, Denny itu berkomunikasi dengan cara menanyakan hal-hal pribadi maupun eksternal, ya, atau hal-hal luar, hal-hal umum kepada Jirayut. Jadi kita masuk ke dalam analisis komunikasi antar pribadi ini. Yang pertama itu kultural. Jadi kultural ini yaitu menganalisis dari segi gerak, postur, suara maupun tindakan. Contohnya kayak Jirayut. Jirayut itu memiliki sikap yang seperti gemulai. Dia itu seperti feminim boy, ya kan. Terus juga kalau Denny itu mungkin sifatnya agak sedikit manly gitu kan. Terus juga kita bisa lihat dari segi postur dan dari segi penampilan antara Jirayut selaku komunikan dan Denny selaku komunikator itu berbeda, ya teman-teman. Contohnya dari gaya rambut atau dari perawakan muka atau dari lain-lainnya, dan itu termasuk ke dalam segi kultural, ya. Jadi kita menganalisis gerak, sikap maupun postur ataupun suara dari komunikator dan juga komunikan gitu. Yang kedua yaitu sosiologi. Jadi sosiologi ini adalah analisis yang melihat efek dari penerima pesan. Jadi dia itu melihat efek dari penerima pesan. Dan yang terakhir itu psikologis. Jadi psikologis ini adalah reaksi penerima pesan berdasarkan analisis pengalaman pribadi seseorang. Nah, contohnya seperti ini. Kaget loh. Tiba-tiba kayak aku tampil di rumah aku tadi mana nih? Kok kayak setengah tuh pada support aku gitu loh, pada kasih semangat gitu kan. Jadi kayak berasa tampil di rumah sendiri, kayak gak berasa tampil di negara orang Enak gitu. lah kalau didukung. Iya. Kalau dibully kau habis kau. Aduh, ya Kau pernah dibully nggak? Iya pernah. Kapan kau? Kalau dibully pernah, kalau awal-awal emang aku juga ya aku terima sih. Pernah dibully? Pernah. Bully kenapa? Ya emang aku kan selesai kompetisi kan aku sempat dijadikan host juga di acara langsung. Coach. Nah, jadi aku kan emang kendala aku waktu itu bahasa. Jadi aku masih kayak belum bisa balas ini, belum bisa match. Benar-benar kayak aku tuh benar-benar kayak ya udah ngikutin, benar-benar kayak diam tuh gitu-gitu pelongo-pelongo doang karena aku emang nggak bisa bahasa. Iya. Nah, dari di situ aku udah bully banget gitu. Dibulinya apa? Dibully ngapain sih pakai orang luar gitu? Orang Indonesia masih banyak yang dia punya bak yang lebih dari ini gitu macam-macam lah. Dia ngerasainnya? Ngerasain. Nah, jadi di situ kita bisa tahu, ya kan. Jadi Jirayut ini lagi menceritakan
dia itu pernah dibully. Jadi di sini termasuk ke dalam psikologi ya, psikologi KAP, karena dia menceritakan kembali kisah-kisah kelam dia pernah dibully oleh warga Indonesia ya kan, karena mungkin dia orang luar dan dia terlalu dikasih kesempatan gitu kan. Jadi kayak orang-orang Indonesia ini lagi jealous atau gimana. Ini masuk ke dalam psikologi KAP tadi, karena dia menceritakan pengalaman dia kepada komunikan ini, kepada Denny Sumargo gitu. Nah, jadi kita masuk ke dalam bentuk hubungan antar pribadi ini. Jadi hubungan antar pribadi adalah hubungan yang melibatkan pertukaran pesan, informasi, dan emosi antara individu yang terlibat. Berikut beberapa contoh dari bentuk ya. Ada 3. Yang pertama itu kenalan. Jadi kenalan ini hubungan antar pribadi 2 orang yang secara tidak langsung dan dalam kondisi tertentu itu saling bergantung ya. Yang kedua itu adalah teman. Jadi hubungan antar pribadi seorang teman ini adalah 2 orang yang saling bergantung, produktif, dan ditandai dengan hal-hal positif bersama gitu. Terus yang ketiga itu sahabat. Jadi hubungan yang didasarkan pada rasa percaya, dukungan, dan keakraban antar 2 individu. Contohnya seperti ini. Kerja kerasnya luar biasa ya. Terus juga rendah hati. Dan juga mereka tuh selalu baik sama siapapun dan juga nggak pernah menjatuhkan gitu loh. Mereka selalu kayak mendorong untuk aku biar bisa sukses gitu loh. Kalau yang ada yang menjatuhkan ngomong di belakang nggak? Oh kalau itu ya ada. Pasti ada di dunia. Aku juga baru tahu ternyata. Kaget gak? Awalnya kaget. Awalnya loh, ternyata orang-orang yang kita mikir dia tuh baik, yang dia ternyata dibilang kita jahat ya. Ya kaget. Awal jujur emang aku kaget. Kayak begini ternyata dunia maya itu begini ya. Kalau kita analisis dari podcastnya Denny dan juga Jirayut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika Denny bertanya kepada Jirayut dengan kalimat, ada yang menjatuhkan kamu gak? Nah, di situ adanya pertukaran informasi dan emosi antara individu yang terikat sehingga memunculkan hubungan kenalan ya. Jadi mereka ini termasuk ke dalam hubungan kenalan ya, yang mana secara tidak langsung dan dalam kondisi tertentu itu saling bergantung gitu. Jadi Denny ini gak terlalu dekat dan bisa dikatakan Denny dan Jirayut itu hanya sebatas kenalan yang mana dia bisa saling bergantung dalam kondisi tertentu ya. Contohnya seperti podcast ini gitu kan. Selanjutnya yaitu faktor dari hubungan antar pribadi, yaitu munculnya rasa toleransi yang tinggi mungkin, terus ada kesempatan yang seimbang, saling menghargai orang lain, dan tentunya saling mendukung serta terbuka. Sekarang ini semasa mereka ya kita nggak tahu sih, siapa tahu aku juga bisa duluan, siapa tahu orang tua bisa duluan, nggak ada yang tahu ya. Yang penting sekarang aku alhamdulillah udah dikasih rezeki sama Tuhan, sudah bisa membantu keluarga aku sebisa mungkin. Aku bakal bantu, aku bakal memenuhi keinginan mereka pastinya. Amin. Semoga aku bisa membahagiakan dirimu dan keluarga. Amin. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, Denny itu memberikan support dan doa kepada Jirayut sehingga menimbulkan rasa terbuka dan saling menghargai satu sama lainnya. Kita masuk ke dalam teori jendela Jawahari, membahas tentang bagaimana cara memahami diri sendiri dari perspektif diri maupun orang lain. Ya, contohnya seperti ini. Kalau sekarang ini kalau yang benar-benar aku sering bareng atau sering curhat atau sering kayak gimana-gimana itu lebih ke sama Irfan sama kalau Ben Onsu. Oke. Ya emang aku tuh mereka tuh kayak support banget gitu ke aku. Kalau Ben juga support banget, dia tuh kayak benar-benar kayak support banget aku. Intinya kalau motivasi pasti aku dapat motivasi dari mereka berdua. Satu, kerja kerasnya luar biasa ya. Terus juga rendah hati. Dan juga mereka tuh selalu baik sama siapapun dan juga. Nah, seperti yang kita simak sebelumnya, Jirayut menjelaskan tentang orang-orang yang mensupport dia dan dia memahami diri. Dan dia memahami diri dia dari perspektif diri, dia memperspektif diri, dia menjelaskan tentang dari sudut pandang dia maupun orang lain gitu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang script identitas atau script identity, yang mana script identitas ini adalah sesuatu hal yang melekat pada diri seseorang. Contohnya kayak ketika kita punya teman anaknya wali kota nih misalnya, jadi script identitasnya itu sangat melekat ya. Kalau misalnya bapaknya itu seorang wali kota, jadi dia itu dicap sebagai anak atau orang yang harus atau wajib untuk dihormati seperti
bapaknya tadi. Padahal tentunya dia itu tidak jauh berbeda dari kita gitu teman-teman. Contohnya seperti podcast ini, ketika kita melihat script identity dari Cirayut dan juga Denny. Jadi script identitas dari seorang Denny yaitu Denny ini adalah seorang, awalnya itu seorang pebasket terkenal ya, terkenal, dan ketika lambat laun itu dia memilih untuk menjadi YouTuber dan mengembangkan podcast ini tentunya, ya kan. Terus juga seorang Cirayut itu script identitasnya itu yaitu seorang penyanyi yang dikenal lewat audisi dangdut yaitu di Akademi di Indosiar. Jadi script identitasnya itu seorang penyanyi